Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan mengenai toksikologi logam berat. Ya, nanti di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa akan mampu menguraikan bagaimana itu jenis dan karakteristik logam berat dan mampu menguraikan bagaimana mekanisme keracunan logam berat. Baik, sebelum lebih jauh lagi kita berbicara, kita mengerti dulu apa sih sebenarnya toksisitas itu. Jadi toksisitas merupakan kemampuan suatu bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan. Ya, jadi katanya istilah ini merupakan istilah yang bersifat kualitatif. Maksudnya apa? Maksudnya terjadi atau tidak terjadinya kerusakan itu tergantung pada jumlah unsur kimia yang terabsorpsi. Nah, sedangkan logam berat sendiri merupakan bahan-bahan alami yang berasal dan termasuk bahan penyusun lapisan tanah bumi. Nah, logam berat ini tidak dapat diuraikan, tidak dapat dimusnahkan. Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui makanan, air minum, dan udara. Dengan demikian, toksisitas logam berat adalah terjadinya keracunan dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh bahan berbahaya yang mengandung logam beracun. Apa saja contoh logam beracun? Seperti Hg, atau dikenal dengan istilah air raksa ya, atau merkuri, kemudian ada krom atau kromium, kadmium, tembaga, timah, nikel, arsen, kobalt, aluminium, besi, selenium, dan zinc. Nah, kadar logam dalam tanah, air maupun udara itu sebenarnya rendah. Namun, kondisi ini dapat meningkat apabila manusia menggunakan produk-produk dan peralatan yang mengandung logam. Yang satu contoh sekitar 25.000 hingga 125.000 ton air raksa per tahun digunakan pada pabrik termometer, pigmanometer, barometer, pabrik baterai, sampel listrik, dan peralatan elektronik lainnya. Luar biasa ya, per tahun produksi air raksa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Berbicara mengenai sumber logam berat, ada proses alamiah ya. Jadi sumber logam berat itu dari proses alamiah seperti pelakukan secara kimiawi dan kegiatan geokimiawi serta pembusukan hewan maupun tumbuhan. Dan yang kedua adalah hasil aktivitas manusia, terutama yang tadi disebutkan hasil dari limbah-limbah perusahaan atau limbah industri. Unsur yang tergolong ke dalam logam berat adalah unsur yang memiliki nomor atom dari 22 sampai 92. SMA mungkin masih ingat ya, ada tabel unsur logam berat. Nah, apabila bernomor atom dari 22 hingga 92 itu tergolong kepada golongan logam berat. Apa saja tadi disampaikan sebelumnya seperti Ag, Hs, Cd, Co, Cr, dan seterusnya ya. Oke. Ada beberapa faktor penyebab racun di dalam logam ya, logam berat dalam hal ini. Yang pertama adalah tingkatan konsumsi dan banyaknya logam di alam. Jadi pada umumnya semakin tinggi kadar logam yang terdapat di alam, maka akan semakin tinggi pula efek keracunan yang ditimbulkan oleh logam tersebut ya. Contohnya Cd atau kadmium dalam dosis tunggal dan besar dapat menginduksi gangguan saluran pencernaan ya. Namun asupan kadmium yang berjumlah lebih kecil justru
dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Nah, begitu bahayanya ya racun itu apabila berinteraksi ke tubuh manusia. Yang berikutnya adalah bentuk kimia. Jadi senyawa anorganik merkuri misalnya itu berpengaruh kepada ginjal. Nah, sedangkan senyawa metil merkuri turunannya ya, metil merkuri dan etil merkuri akan berpengaruh kepada susunan saraf. Nah, pada saat ini senyawa merkuri bersifat lipopektik ya, sehingga dapat meracuni baik darah maupun otak manusia. Seperti itu. Jadi bentuk-bentuk kimia senyawa ya dari gambaran. Kemudian kompleks protein logam. Berbagai kompleks protein logam ini dibentuk di dalam tubuh. Contoh, kompleks protein logam yang terbentuk dari timbal secara mikroskopis dapat terlihat sebagai bahan inklusi dalam sel yang tercemar logam. Kemudian besi dapat bergabung ya, Fe dapat bergabung dengan protein membentuk peritin yang sifatnya larut dalam air ataupun yang tidak larut dalam air. Beberapa logam ya, contohnya seperti kadmium dan logam lainnya seperti zinc itu dapat bergabung dengan metallothionein ya, jadi suatu protein dengan bobot molekul rendah. Nah, seperti itu ya. Jadi logam berat itu dapat berinteraksi dengan protein yang ada di dalam tubuh kita. Dan ujung-ujungnya pasti bisa menyebabkan keracunan. Yang berikutnya adalah faktor usia dan berat badan. Pada usia muda ya, seperti anak-anak biasanya lebih rentan terhadap keracunan logam dibandingkan dengan orang dewasa. Kenapa? Karena hal ini disebabkan kondisi dari kepekaan ya, tingkat penyerapan ya, metabolisme dalam hal ini anak-anak dalam saluran pencernaannya lebih besar ya. Selain itu juga karena anak-anak memiliki berat badan yang sangat kecil sehingga mudah diserang oleh racun yang disebabkan oleh logam berat. Berikutnya juga faktor diet. Nah, ya, faktor diet itu bisa menyebabkan defisiensi protein, bisa menyebabkan defisiensi vitamin C, vitamin D ya, sehingga meningkatkan kadar keracunan logam di dalam tubuh seseorang. Nah, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa bayi yang terkena racun logam selama dalam kandungan ibunya akan dipengaruhi secara berlebihan dibanding ibunya. Ya, kenapa? Karena ternyata logam, contohnya timbal, merkuri, itu dapat melintasi plasenta dan mempengaruhi janin di dalam kandungan ibunya. Efek toksik logam berkaitan, tadi sudah disebutkan, ada kaitannya dengan protein ya, asam amino, enzim lainnya, serta juga dapat berkaitan dengan DNA. Ada beberapa efek toksik logam yang umum terjadi. Yang pertama adalah karsinogenitas. Nah, ini contohnya arsen, beridium, kadmium. Kemudian efek terhadap fungsi imun atau reaksi hipersensitif juga disebabkan oleh berilium, dapat disebabkan oleh kromium, nikel, emas maupun Hg atau merkuri. Untuk mekanisme keracunan logam, seperti apa sih mekanisme keracunan logam itu? Logam itu dapat memblokir ataupun menghalangi kerja dari gugus fungsi biomolekul yang esensial dalam proses biologi. Nah, tadi di awal-awal selalu disebutkan protein ya, protein karena dia mampu mengadaptasikan ya, mencampur dirinya pada protein dan enzim pada manusia ya. Kemudian menggantikan ion-ion logam esensial yang terdapat dalam molekul terkait dan mengadakan perubahan atau modifikasi dalam bentuk gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul.
Baik, kita berbicara mengenai pengelompokan berdasarkan urutan daya racun. Jadi ada dikategorikan jadi kelas B ya, yang artinya sangat beracun seperti Hg, Pb, Sn, Cu. Nah, kemudian kelas antara. Kelas antara kemudian ada kelas antara, nah, itu memiliki daya racun sedang seperti Ni ya, kemudian Zn. Kemudian kelas A daya racun rendah, contohnya Mg. Untuk konsentrasi ion logam dalam miligram per liter yang dapat mematikan biota laut dalam waktu 96 jam. Coba kita lihat Hg yang paling rendah apa ya? Di jenis hewan laut seperti ikan, Hg merupakan logam yang mematikan ya, dengan konsentrasi 0,23 hingga 0,8 mg per liter. Itu dapat menyebabkan kematian pada biota laut ikan ya. Kemudian pada udang justru lebih kecil lagi, hanya dengan 0,005 hingga 0,5 udang sudah mati ya. Jadi begitu hebatnya air raksa ya, Hg, yang bila masuk ke dalam biota hewannya, ikan, udang, maka menyebabkan kematian bagi biota tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi dosis kecil saja sangat mematikan. Ini tadi sudah ya, daftar urutan dari tinggi ke rendah diurutkan ya. Hg, jadi sudah kita sampaikan di slide sebelumnya bahwa sedikit saja Hg, 0, sekian aja Hg dapat menyebabkan kematian pada hewan laut ya, pada hewan laut. Hg, kemudian CD, Ag, Pb ya, As, sampai yang paling rendah adalah Ct. Kemudian pengaruh terhadap aktivitas enzim, ternyata yang paling utama adalah CD, dan yang paling kecil pengaruhnya terhadap aktivitas enzim di dalam tubuh manusia adalah Cu atau cukup. Kemudian aktivitas enzim alfa gliserofosfat dehidrogenase kinase dalam jaringan ikan yang paling tinggi adalah Hg ya, seperti itu. Pencemaran logam berat. Nah, menurut Forstner dan Prosi, faktor penyebab logam berat dikelompokkan menjadi 2. Jadi ada logam berat yang tidak terurai melalui biodegradasi, contohnya seperti pencemar organik, dan logam berat yang dapat terakumulasi di dalam lingkungan ya, terutama logam berat yang berada pada sedimen sungai dan laut karena terikat dengan senyawa organik dan organik melalui proses absorpsi dan pembentukan senyawa kompleks. Nah, jadi pernah mendengar ini ya, pasti masih ingat mengenai rantai makanan ya, kan kecil, biota yang paling kecil dimakan oleh biota yang lebih besar, kemudian yang lebih besar dimakan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi ya, sampai misalnya ke ikan ya. Kemudian ikan dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu berlaku hukum akumulasi. Jadi bertambah ya di dalam lingkungan, terutama sedimen berada di sedimen sungai dan di laut. Pencemaran logam berat itu dapat menimbulkan masalah. Ada beberapa masalah di sini, saya coba rangkum ada 4 masalah.
Yang pertama adalah berhubungan dengan estetika. Jadi kalau suatu perairan ya tercemar oleh logam berat, misalnya Ag misalnya, tentunya akan terjadi perubahan bau, kemudian pada perubahan rasa dan warna dari air yang tercemar oleh logam berat tersebut. Nah, pasti berbahaya baik bagi tanaman maupun hewan-hewan yang berada di sekitar dari pencemaran logam berat ini. Dan juga tentunya akan berbahaya bagi kesehatan manusia apabila manusia mengkonsumsi tanaman ataupun hewan yang telah tercemar oleh logam berat. Dan dengan seperti ini maka menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Ada kasus pencemaran logam dulu ramai di Indonesia, yaitu di Teluk Buyat, ke Minahasa, Sulawesi Utara, tepatnya pada lokasi pembuangan limbah tailing PT Newmont. Jadi ditemui di sana ikan-ikan itu memiliki benjolan, jadi semacam tumor, dan mengandung cairan kental berwarna hitam berlendir kuning keemasan. Nah, fenomena ikan ini tadi juga ditemukan pada penduduk di sana, terutama di penduduk di Teluk Buyat. Ya, bagaimana bentuk fenomena itu? Jadi penduduk di sana memiliki benjolan-benjolan baik di leher, ya, kemudian juga ditemukan di payudara, di betis, pergelangan, pantat dan kepala, sama seperti ikan yang tadi ya disebutkan di sana bahwa ikan itu memiliki benjolan-benjolan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pencemaran dari logam berat. Dampak dari logam berat contoh seperti timbal atau PB. Coba dilihat, ini hasil penelitian tentang tingkat kecerdasan atau IQ anak yang kandungan PB di dalam darahnya rendah dan yang tinggi. Ada dua kelompok 1 dan kelompok 2. Lihat PB dalam darah untuk kelompok 1 sebesar 63,39, kelompok 2 26,27, jadi lebih besar di kelompok 1 ya, untuk anak-anak yang berumur rentang 2 sampai 3 tahun, wanita dan pria, dengan jumlah masing-masing. Di kelompok 1 ada 33 orang dan di kelompok 2 ada 30 orang. Nah, ternyata dilihat di sana yang PB di dalam darahnya tinggi, jadi kelompok 1 itu berdasarkan tingkat kecerdasannya dibandingkan dengan kelompok 2 lebih rendah ya, tingkat IQ-nya lebih rendah. Jadi mereka yang PB timbal dalam darahnya rendah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan mereka atau kelompok umur yang di dalam darahnya mengandung PB yang lebih besar ya, seperti itu. Nah, ini kadmium. Jadi seorang di Jepang ya, seorang wanita penderita itai disease ya. Kenapa dia di itai? Katanya itai itu adu-adu ya, penyakit adu-adu bahasa Jepang ya. Itai disease itu mereka yang terpapar oleh kadmium bisa menyebabkan kerusakan fungsi dari tulang. Kemudian di merkuri, ini kejadian yang ada di Jepang ya, Minamata disease. Jadi merkuri terakumulasi dan masuk ke dalam organ-organ tubuh manusia. Nah, ini
ibunya yang terpapar oleh zat-zat terpapar oleh logam berat, dan merkuri tersebut menurunkan kecacatan pada bayi atau janin yang dikandung oleh ibu yang di dalam tubuhnya mengandung merkuri. Arsenik ya. Jadi arsenik itu terdapat pada tempat pembuangan limbah kimia juga ya. Arsen dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan minuman, kemudian cepat sekali terserap oleh lambung dan usus halus, sifatnya ya, kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Nah, dosis rendah saja dapat mengakibatkan kerusakan jaringan ya. Nah, seperti yang dilihat ya. Jadi ya, bila melalui mulut maka yang timbul adalah irisasi saluran makanan, bisa menyebabkan nyeri, mual, muntah, bahkan bisa menyebabkan diare. Dan juga arsen ini dapat mengakibatkan penurunan pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, kerusakan jantung, pembuluh darah, luka ya, baik itu lukanya seperti ini ya, maupun yang ada di organ. Jadi bisa menyebabkan luka baik di hati maupun ginjal. Bagaimana penanggulangan logam berat? Ya, ada beberapa metode untuk mengurangi cemaran dari logam berat. Ya, ada teknik reverse osmosis, ya, kemudian ada teknik elektrodialisis, ada teknik ultrafiltrasi, resin penukar ion, dan bioremoval dan bioabsorpsi. Nah, metode-metode ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri ya. Nah, contohnya aja seperti penukar ion misalnya ya. Penukar ion itu hanya selektif pada logam-logam tertentu ya. Jadi penggunaan metode ini perlu biaya yang cukup besar. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi metode filtrasi ya. Kelebihannya memang menggunakan sedikit bahan kimia, kemudian limbah yang dihasilkan juga sedikit, tempat yang diperlukan juga tidak terlalu besar, kemudian memungkinkan memilih logam-logam tertentu. Namun kelemahannya biaya yang diperlukan ya, baik itu dari perawatan alat, kemudian operasional ya, itu cukup besar ya, cukup besar. Seperti itu metode-metode, silakan dipelajari ya. Kemudian ada lagi bioremoval dan bioabsorpsi. Jadi ini tergantung kepada adsorben ya yang digunakan. Nah, keuntungannya tentunya absorben yang digunakan tersebut dapat dipakai untuk kapasitas besar. Nah, ini ada keuntungan di sini ya. Nah, namun kelemahannya tergantung kepada absorben yang digunakan. Jadi tergantung kepada pemilihan absorben yang digunakan. Seperti itu. Nah, ada lagi teknologi praktis ya, yang dapat mengurangi pencemaran logam. Nah, di antaranya bisa menggunakan tanaman ya, untuk memulihkan kualitas tanah misalnya ya yang terkontaminasi, dilakukan istilahnya fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tanaman yang mampu menyerap dan mengakumulasi logam berat di dalam jaringan tanaman. Nah, ada beberapa tanaman
Ini udah banyak penelitiannya ya yang digunakan untuk atau sebagai fitoremediasi. Nah, contohnya enceng gondok, ya, sawi juga bisa, kangkung juga bisa. Ya. Jadi tanaman ini mampu menurunkan kadar logam berat di dalam air terutama ya. Jadi seperti ada penelitian, salah satu penelitian yang menggunakan enceng gondok ya pada sebuah lahan yang tercemar limbah pabrik tekstil. Nah, ternyata enceng gondok ini dapat menurunkan kadar Pb, Cd dan Cr dengan persentase yang lumayan ya. Dapat menurunkan kadar Pb sebesar 9%, kemudian kadmium atau Cd dapat menurunkan 39%, kemudian krom dapat menurunkan sebesar 20%. Nah, seperti itu. Jadi tanaman tersebut responsif terhadap logam berat. Nah, bayam juga bisa ya, bayam, kangkung. Nah, jadi kadang takutnya apa? Kalau kangkung terutama kangkung liar ya, kangkung liar ada kangkung yang dibudidayakan dan ada kangkung yang tumbuh secara liar. Nah, ya, kangkung air ya. Jadi kalau kangkung yang dibudidayakan tentunya air yang digunakan adalah air yang memang dikondisikan untuk bertanaman ya, atau dikondisikan untuk memberikan nutrisi terhadap kangkung yang dipelihara. Nah, yang berbahaya itu adalah kangkung yang liar. Jadi ada kangkung yang tumbuh di alam. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena apabila sumber air atau tempat hidup dari kangkung tersebut tercemar oleh logam berat, ya tentunya ada logam-logam yang masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Nah, ya, walaupun tumbuhan tersebut berfungsi sebagai fitoremediasi, ya, artinya apa? Nah, artinya logam berat tersebut tadi saya bilang responsif terhadap logam berat. Ya, jadi budidaya tanaman perlu memperhatikan kondisi lahan yang digunakan. Apakah tercemar oleh logam berat ataukah tidak? Karena mengkonsumsi tanaman yang tercemar oleh logam berat itu dapat berisiko terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Baik, ini ada beberapa referensi yang bisa dipelajari ya terkait dengan toksisitas logam berat yang kita bicarakan, kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sepertinya ini adalah slide terakhir pada kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan pengetahuan. Ya. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Silakan untuk berdiskusi kalau misalnya ada yang menarik selama kita menyimak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.